Ini udah pakai Islam. Iya lah, nggak mau lah, masih gini. Islam ebo. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di video kita. Aku Adriana Rizkia. Aku Fresa Jafaramanti. Aku Febira Kiana. Aku Melisa sama Rahmawati. Aku Diman Fadisja. Saya Raisa Malvena. Hari ini kita akan mewawancari Ustadz tentang penyembelihan hewan kurban. Selamat menonton. Bye bye. Silakan. Ustadz mau nanya, kira-kira keutamaan apa saja yang kita dapat dari penyembelihan hewan kurban? Setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu pasti ada keutamaan. Termasuk juga adalah hewan kurban. Ya. Jadi di antara keutamaan hewan kurban itu adalah salah satu bukti seseorang itu bertakwa kepada Allah. Karena ketika seseorang itu menyembelih hewan kurban, itu adalah salah satu bukti ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga bahwa hewan kurban ini juga akan menjadi saksi bagi seseorang itu yang mengorbankan nanti kelak di akhirat, bahwa dia pernah mengorbankan apakah itu kambing, apakah itu sapi ataupun unta, kelak nanti di akhirat akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang kedua, senjata apa saja yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan kurban? Prinsipnya senjata yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban itu adalah kan menyembelih, namanya menyembelih itu apa? Motong. Adalah benda-benda yang tajam. Kalau zaman kita saat ini adalah dengan apa? Dengan golok misalkan itu ya. Ketika dengan golok, maka golok ini harus apa? Harus diasah dengan tajam supaya rasa sakit yang dirasakan oleh kurban ini tidak terlalu. Gimana bayangkan kalau ternyata alatnya ini adalah gimana? Tumpul gitu kan sakit luar biasa itu. Jadi kalau saat ini adalah menggunakan dengan apa? Dengan golok, dan golok ini haruslah diasah dengan tajam. Itu adalah alat yang digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Apa dalil dibolehkannya patungan beberapa orang untuk menyembelih satu hewan kurban dari hewan? Ya, prinsipnya begini. Ketika menyembelih hewan kurban itu atau hewan kurban itu hanyalah untuk satu orang saja. Prinsipnya begitu. Bagaimana kalau ternyata ada banyak orang patungan? Misalkan kalian nih, sekelas itu patungan, silakan saja patungan. Tetapi nanti ketika menyembelih hewan kurban tersebut diatasnamakan satu orang. Tapi uangnya kalian kumpulin, boleh nggak apa-apa begitu. Jadi tidak bisa katakanlah menyembelih satu hewan kurban itu untuk berapa? Untuk satu kelas, tidak. Tetapi hewan kurban itu uangnya dari mana? Dikumpulkan dari teman-teman satu kelas. Kemudian setelah berkumpul dibelikan hewan kurban, dan ketika disembelih diatasnamakan salah satu di antara teman-teman yang ikut patungan. Pertanyaan keempat, kira-kira kriteria hewan apa saja yang diperbolehkan untuk berkurban? Oke. Hewan kurban itu ini kan ibadah ya, ibadah kepada Allah, dan ketika beribadah kepada Allah itu haruslah dengan sesuatu yang terbaik. Jangan sesuatu yang biasa-biasa saja itu. Oleh karenanya ketika menyembelih hewan kurban itu harus dilihat nih hewan kurbannya itu adalah apakah misalkan dia buta. Kalau ternyata dia buta dan kelihatan butanya, nggak boleh buat hewan kurban. Atau mungkin adalah pincang, kelihatan tuh pincangnya jelas banget ya, nggak boleh juga buat hewan kurban. Atau kurus banget gitu ya, maka nggak boleh juga untuk dijadikan hewan kurban. Atau mungkin sakit gitu ya, udah kelihatan tanda-tanda hewan kurban itu sakit, nggak boleh untuk dikorbankan. Kenapa? Karena ini adalah ibadah, dan ketika beribadah haruslah dengan hewan yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi lihat tuh, apakah memang pincang, buta, kurus banget atau sakit. Kalau memang kriteria itu ada, maka dikesampingkan, cari hewan kurban yang lain yang lebih sehat, yang lebih layak.
Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa. Buta kan jelas kelihatan butanya. Tapi kalau nggak kelihatan gitu ya, butanya ya nggak apa-apa. Kalau tidak diketahui kalau hewan kurban tersebut itu katakanlah sakit, buta ya nggak apa, silakan saja. Intinya adalah kalau betul-betul sudah kelihatan jelas banget butanya, pincangnya, sakitnya itu. Kalau kurus kan kelihatan tuh kurus gitu ya, itu nggak boleh. Tapi kalau nggak ketahuan, nggak tahu kalau dia sakit, nggak masalah, silakan aja. Pertanyaan kelima, karena sakit atau takut mati, boleh nggak hewan kurban disembelih sebelum waktunya? Takut mati nih, ya kalau mati akhirnya kan jadi bangkai, nggak bisa dimakan. Apa yang harus kita lakukan? Ya sudah disembelih saja. Tetapi itu tidak disebut dengan hewan kurban, karena hewan kurban itu hanya disembelih setelah apa? Setelah pelaksanaan sholat Idul Adha barulah kemudian disembelih. Kalau sebelum itu karena sakit ya udah disembelih saja, tapi bukan dinamakan dengan hewan kurban. Bagaimana kalau ternyata hewan kurban itu sudah dibawa nih sama orangnya, dititipkan katakanlah untuk disembelih, maka disesuaikan dengan niat orang tersebut. Kalau memang niatnya awalnya adalah dia untuk mengkurbankan, tapi ternyata malam harinya sakit, hewannya itu sudah dia beli, sudah dia persiapkan, insya Allah pahalanya tetap Allah berikan. Tapi hewan kurban tersebut itu bukanlah dinamakan dengan, atau hewan tersebut bukan dinamakan hewan kurban. Ada lagi? Pertanyaan terakhir, tata cara menyembelih hewan yang benar menurut Oke. Bagaimanapun hewan itu adalah makhluk Allah, makhluk hidup, dia juga merasakan sakit. Ketika akan menyembelih itu gimana? Yang akan menyembelih itu adalah jangan ditempatkan dia itu di depan hewan lain yang sedang disembelih. Dia ngelihat itu ya temannya lagi diapain, lagi disembelih gitu kan, pasti tetap hewan itu akan merasakan takut. Makanya kalau ada hewan-hewan yang katakanlah mereka ngamuk, lari, itu biasanya karena faktor apa? Melihat ada hewan lain itu sedang disembelih. Jadi dibawa, tapi bawanya dengan apa? Dengan tenang, jangan dipaksa ditarik-tarik gitu ya, bahkan menyakiti hewan kurban tersebut. Setelah itu dipersiapkan tuh alat penyembelihan yang terbaik, yang tajam. Setelah itu diapakan? Direbahkan, dan rebahkannya itu menghadap kiblat. Setelah itu biasa dipegang tuh, kalau memang biasa kita ada megang kepala, ada megang badan dan kaki. Setelah itu diapakan? Disembelihlah itu ya oleh orang yang menyembelih seperti itu dengan membaca apa? Bismillah. Harusnya jangan sampai lupa itu membaca bismillah. Jangan sampai nanti hewan tersebut itu menjadi bangkai karena ketika disembelih itu tidak mengucapkan bismillah. Ya seperti itu. Kemudian nanti akan ada tata caranya bagaimana urat-urat itu yang harus memang terputus ketika disembelih. Ya kurang lebih begitu untuk tata cara penyembelihannya. Intinya adalah menyembelihnya juga dengan baik. Menyembelihnya itu adalah tidak membuat hewan itu kesakitan. Oke, baik. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.